Hasto Kristianto sebenarnya ingin menyerang Ketua Umumnya Megawati. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang laksananya ini. Lobbynya jangan di sini, Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah, Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Hasto Kristianto sebenarnya ingin menyerang Ketua Umumnya Megawati. Ini terkait dengan video Hasto yang baru dirilis saat dia ditahan KPK. Supaya kalian paham, nonton video ini sampai habis. Oke, kita mulai. Diketahui, Hasto lewat kaki tangannya merilis video yang diklaim Guntur Romli akan menjadi bom waktu dan menggemparkan Indonesia. Sehingga video itu harus disimpan ke Rusia oleh Koni Bakri dan dinotariskan karena sebegitu penting dan berbahayanya. Namun publik dibuat anti klimaks karena ternyata video yang dikatakan akan menjadi bom waktu itu hanya seperti balon berisi air yang ketika meledak keciprat muka Hasto sendiri. Di dalam video itu Hasto menjelaskan soal revisi Undang-Undang KPK di mana dia menuduh aktor di belakang layar adalah Jokowi. Bahkan Jokowi menurut Hasto sampai mengeluarkan uang 3 juta US dollar atau sekitar 49 miliar rupiah agar revisi Undang-Undang KPK itu dituntaskan. Alasannya karena Jokowi ingin menyelamatkan Gibran Rakabuming Raka dan menantunya Bobi Nasution dari radar KPK. Narasi Hasto dalam video itu dengan nada berapi-api sayangnya dimentahkan Hasto sendiri. Di ujung videonya dia mengakui pernyataannya itu tanpa bukti. Atau dengan kata lain dia mengakui tidak bisa membuktikan tuduhannya itu alias hanya omon-omon. Saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan Pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Jadi dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini meskipun tanpa bukti, meskipun tanpa bukti, rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya dituduhkan kepada PDI Perjuangan. Nah, terus gimana hubungannya dengan Megawati? Begini, menurut saya Hasto sadar videonya itu tidak akan digubris KPK karena jelas-jelas tanpa bukti. Tapi dia ingin publik kembali membahas kasus revisi Undang-Undang KPK itu. Nah, ketika publik kembali bertanya soal kasus revisi Undang-Undang KPK, maka akan dicari siapa inisiator dan dalangnya. Inisiator revisi Undang-Undang KPK ini adalah DPR sejak tahun 2015. Jadi bukan di tahun 2019 saat undang-undang itu disahkan. Ada 5 fraksi di DPR yang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. 5 fraksi itu yaitu fraksi PD Perjuangan, fraksi Nasdem, fraksi Golkar, fraksi P3, fraksi Hanura, dan fraksi PKB. Dan fraksi PD Perjuangan yang terbanyak. Sekretaris fraksi PD Perjuangan kala itu Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menegaskan PDI tegak lurus kepada perintah ketua partai. Menurutnya kalau pimpinannya A maka semua A, kalau B ya B. Begini persisnya pernyataan Bambang Pacul itu. PD Perjuangan harus tegak lurus, kalau perintah komandannya pimpinannya A maka kita A semua.
Kalau B, ya B, ujar Bambang Pacul. Selain Bambang Pacul, ada juga pernyataan politikus PD Perjuangan lainnya, Arteria Dahlan. Arteria mengakui PD Perjuangan bukan hanya menandatangani inisiasi, tapi juga akan mendukung penuh revisi Undang-Undang KPK. Sementara saat itu Jokowi sudah menyatakan tidak akan merevisi Undang-Undang KPK. Kepala Staf Presiden Teten Mas Duki mengemukakan Jokowi telah mengambil sikap tegas tidak akan merevisi Undang-Undang KPK kecuali untuk memperkuatnya. Namun politikus PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya akan terus mendorong revisi Undang-Undang KPK sampai pemerintahan Jokowi siap untuk itu. Jadi jejak digital sejak 2015 sudah gamblang menjelaskan PD Perjuangan aktor utama revisi Undang-Undang KPK. Demikian pula pada tahun 2019 ketika revisi Undang-Undang KPK disahkan. Politikus PD Perjuangan Masinton Pasaribu mengakui partainya bersama Golkar, PKB, Nasdem, dan P3 yang mengusulkan revisi Undang-Undang KPK ke Balik. Lobi-lobi dengan anggota DPR lainnya pun dilakukan tanpa melibatkan pemerintahan Jokowi. Nah, jadi video hasto tersebut seperti ingin menyerang Megawati dan PD Perjuangan sendiri. Karena bukti rekam jejak digital menunjukkan PDIP lah yang paling getol dengan revisi Undang-Undang KPK. Karena sudah ada perintah komandan alias ketua umum partai. Pengaruh ketua umum partai di DPR memang sangat kuat. Semua anggota DPR harus menjalankan perintah ketua partai. Karena DPR sendiri adalah kumpulan perwakilan partai politik. Seperti juga saat kasus meloloskan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurut Bambang Pacul sebenarnya mudah. Lobinya bukan di DPR, tapi di ketua-ketua partai. Karena setiap anggota DPR hanya patuh pada ketua partai masing-masing. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong Undang-Undang Perampasan Aset dijalanin. Republik di sini ini gampang laksananya nih. Lobinya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Kembali ke hasto. Jadi video hasto itu secara tidak sadar dia menyerang Megawati dan PD Perjuangan yang menjadi inisiator dan aktor utama revisi Undang-Undang KPK. Jadi sekali lagi, video hasto itu hanya seperti balon berisi air yang ketika pecah kena ke muka sendiri dan teman-teman sekitarnya. Terus Bang, apa sih yang direvisi Undang-Undang KPK sehingga banyak dikritik? Jadi ada 6 poin yang sudah disepakati oleh DPR dalam revisi tersebut. Ketika DPR menyetujui revisi Undang-Undang KPK sebagai usulan Dewan dalam sidang paripurna di 5 September 2019. 1. Kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang berada pada cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan. Meskipun KPK merupakan bagian dari cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan, namun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK bersifat independen. Pegawai KPK merupakan aparatur sipil negara atau ASN yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara. Jadi KPK di bawah pemerintah singkatnya. Kedua, KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat melakukan penyadapan, namun pelaksanaan penyadapan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Dewan Pengawas KPK. Jadi KPK tidak lagi bisa dengan bebas melakukan penyadapan. 3. KPK selaku lembaga penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia atau Integrated Criminal Justice System. Oleh karena itu, KPK harus bersinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. 4. Di dalam upaya meningkatkan kinerja KPK di bidang pencegahan tindak pidana korupsi, setiap instansi, kementerian, dan lembaga wajib menyelenggarakan pengelolaan laporan harta kekayaan terhadap penyelenggara negara sebelum dan setelah berakhir masa jabatan. 5. KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diawasi oleh Dewan Pengawas KPK yang berjumlah 5 orang.
Dewan Pengawas atau Dewas KPK tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh organ pelaksana pengawas. 6. KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 1 tahun. Penghentian penyidikan dan penuntutan tersebut harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas dan diumumkan kepada publik. Penghentian penyidikan dan penuntutan dimaksud dapat dicabut apabila ditemukan bukti baru yang berdasarkan putusan pra-peradilan. Di pihak kontra revisi Undang-Undang KPK, mereka melihat 6 poin revisi yang digagas DPR itu adalah upaya pelemahan dan pemangkasan kewenangan KPK, karena sebelumnya tidak ada. Saat itu, Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center atau IBC, Arif Nur Alam mengatakan revisi undang-undang mengenai KPK yang disepakati DPR merupakan bentuk serangan legislatif terhadap KPK. Dia menggunakan istilah legislation attack terhadap KPK. Di internal KPK kali itu juga mendapatkan perlawanan. Bahkan mereka menggelar demo yang dipimpin Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo, untuk menolak revisi Undang-Undang KPK. Tapi Pak Jokowi kan pada akhirnya manut dan mendukung revisi Undang-Undang KPK itu. Nah, saya menduga kala itu Jokowi mendapatkan tekanan dari DPR dan juga Megawati. Karena sebelumnya Jokowi menegaskan dirinya tidak setuju dengan revisi Undang-Undang KPK yang berpotensi mengurangi tugas KPK. Perlu kalian tahu, ada 4 poin yang ditolak Jokowi dalam revisi Undang-Undang KPK. Pertama, Jokowi tidak setuju jika KPK harus memperoleh izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan. Misalnya harus izin ke pengadilan. KPK cukup memperoleh izin dari Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan. 2. Tidak setuju penyidik dan penyelidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja. Penyelidik dan penyidik KPK bisa berasal dari unsur ASN yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lainnya melalui prosedur rekrutmen yang benar. Ketiga, Jokowi tidak setuju KPK wajib koordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan. Karena menurutnya sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik sehingga tidak perlu diubah lagi. 4. Jokowi tidak setuju perihal pengelolaan LHKPN yang dikeluarkan dari KPK diberikan kepada kementerian atau lembaga lain. Menurut Jokowi, LHKPN tetap diurus oleh KPK sebagaimana yang telah berjalan selama ini. Dengan catatan itu, Jokowi akhirnya karena berbagai desakan dari DPR dan partai, Jokowi mengeluarkan surat presiden atau surpres revisi undang-undang ke DPR. Setelah dia mengirim surpres, Jokowi mengatakan pembahasan revisi undang-undang KPK adalah kewenangan DPR. Menurut Jokowi, kalau sudah di DPR, sudah bukan urusan dirinya lagi. Karena setiap lembaga memiliki kewenangan sendiri-sendiri. Jokowi pun pada akhirnya memutuskan tidak menandatangani UU KPK hasil revisi itu. Namun meski tanpa tanda tangan Jokowi, Undang-Undang KPK itu otomatis berlaku terhitung sejak 30 hari disahkan DPR. Jadi Undang-Undang KPK baru pun mulai berlaku per 17 Oktober 2019. Nah, terus apa hubungan revisi Undang-Undang KPK untuk menyelamatkan Gibran dan Bobi Nasution seperti yang dituduhkan Hasto? Nah, inilah titik hoaksnya Hasto. Dia mengarang cerita untuk mengait-ngaitkan agar terkesan revisi Undang-Undang KPK karena desakan dari Jokowi untuk menyelamatkan Gibran dan Bobi Nasution. Padahal, Gibran dan Bobi mengikuti pilkada serentak di 2020. Dan baru dilantik di Februari 2021. Sementara Undang-Undang KPK disahkan di 2019. Artinya, Gibran dan Bobi belum menjadi kepala daerah kala itu. Jadi untuk apa membayar 3 juta US dollar atau 49 miliar rupiah agar UU KPK disahkan untuk menyelamatkan Gibran dan Bobi yang korupsi? Sementara menjabat saja belum. Jadi dengan video Hasto ini, dia secara tidak sadar menyerang Megawati dan PD Perjuangan. Karena mata publik kembali terbuka dan melihat bahwa PDI lah yang menjadi dalang revisi Undang-Undang KPK. Saya menduga revisi Undang-Undang KPK sebagai upaya PD Perjuangan dan DPR untuk menunjukkan lebih berkuasa dari KPK. Karena mereka bisa merubah Undang-Undang KPK dan menekan pimpinan KPK lewat regulasi. Perlu diingat juga, Firly Bahuri kemudian menjadi Ketua KPK dengan masa periode
2019 sampai 2023 dan mendapatkan dukungan penuh dari PD Perjuangan dan Megawati. Bahkan ada foto ikonik yang heboh ketika Megawati membetulkan dasi Firly Bahuri yang menunjukkan hubungan keduanya sangat dekat. Di masa kepemimpinan Firly Bahuri juga, Hasto lolos dari tangkapan KPK bersama Harun Masiku di PT IKA. Dan keterlibatan Hasto sebagai otak penyuapan dan pelarian Harun Masiku terendap lama dan baru terbongkar saat ini.